Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini Pak Guru ingin memberikan bekal menghadapi penilaian tengah semester, khususnya pada mata pelajaran prakarya. Nanti di akhir video ini ada kisi-kisi soal. Baik, bagi anak-anak sekalian yang belum masuk kepada bab 2 kita membahas tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Silakan kalian dengarkan penjelasan Pak Guru, kemudian perhatikan dengan seksama. Baik, yang pertama, konstruksi dan jembatan. Apa sih itu konstruksi dan jembatan? Jadi konstruksi adalah model atau tata letak suatu bangunan. Sedangkan jembatan adalah sarana yang menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Lalu jembatan ini mempunyai sejarah yang sangat panjang sekalian. Yang pertama, jembatan pada zaman purba, di mana pada zaman ini jembatan belum diakui sebagai hasil karya konstruksi. Karena pada zaman ini manusia purba menggunakan batang kayu tumbang untuk menyeberang sungai, seperti yang dibangun di atas sungai Yufrat dan sungai Tigris di Babilonia kira-kira 2000 sebelum Masehi. Jadi pada zaman ini belum adanya model atau tata letak suatu bangunan, sehingga pada zaman ini belum diakui sebagai karya konstruksi. Lalu yang kedua, periode Romawi kuno. Pada zaman ini dimulai pada tahun sekitar 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Artinya pada zaman ini sudah ada perubahan. Ya. Jembatan ini mengikuti perkembangan zaman. Semakin maju zaman atau teknologi, maka jembatan ini pun semakin maju. Untuk jembatan batu dan beton, bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung. Nah, modelnya pada zaman Romawi kuno ini sama modelnya, tetapi berkembang jembatan, bahan-bahan jembatan itu sudah berkembang pada zaman ini. Kemudian hal yang terpenting di bab 2 ini adalah bagian-bagian konstruksi jembatan. Nah, ini bagian-bagiannya. Ini yang terpenting. Ada dua bagian konstruksi jembatan. Yang pertama bagian atas. Fungsinya bagian atas itu adalah menampung beban-beban yang ditimbulkan oleh suatu lintasan orang-orang ataupun kendaraan yang nantinya beban tersebut akan disalurkan ke bagian bawah. Konstruksi bagian atas meliputi trotoar. Nah, trotoar yaitu jalur perjalanan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari jalan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pejalan kaki. Bagian trotoar meliputi pertama bagian sandaran dan tiang sandaran. Kemudian yang kedua bagian peninggi trotoar dan yang ketiga bagian konstruksi trotoar. Yang kedua, bagian atas ini lantai kendaraan yang sering kita injak. Yang ketiga, blok diafragma. Yang keempat, balok gelagar. Yang selanjutnya, ikatan pengaku. Yang terakhir, perletakan. Yang kedua, bagian bawah. Fungsi bagian bawah jembatan adalah menerima beban-beban
Jangan diberikan bagian atas dan menyalurkan ke pondasi. Pondasi itu paling bawah. Yang akhirnya disalurkan ke tanah. Konstruksi bagian bawah ini meliputi yang pertama pangkal jembatan, yang kedua pilar. Nah, ini yang terpenting baik. Nah sekalian, yang terakhir di video ini adalah kisi-kisi soal. Jadi di mid semester itu Pak Guru mengambil 2 bab. Ya, bab pertama dan bab kedua. Adapun di sini bab pertama tentang kerajinan serat, yang kedua bab kedua tentang teknologi konstruksi jembatan. Nah, adapun soalnya itu ada 10 soal. Pak Guru mengambil 7 soal di di bab 1 dan 3 soal di bab 2. Adapun yang pertama, soal pertama dan kedua, itu siswa dapat menjelaskan pengertian limbah. Jadi, Pak Guru suruh kalian menjelaskan tentang pengertian limbah, baik limbah organik maupun limbah anorganik. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah itu berdasarkan apa? Itu yang Pak Guru naikkan sebagai soal. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh limbah. Nah, di sana, contoh-contoh limbah itu harus kalian hafal. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nah, syarat-syarat apa? Kalian sebutkan. Kemudian yang keenam, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan prinsip 3R. Nah, insya Allah pasti kalian ingat. Yang ketujuh, disajikan gambar. Nah, nomor 7 ini, Pak Guru suguhkan sebuah gambar. Nah, gambar itu nanti kalian jelaskan. Yang kedelapan, pengertian konstruksi dan jembatan. Nah, ini insya Allah Pak Guru yakin kalian bisa. Yang kesembilan, sejarah perkembangan jembatan. Sejarahnya itu banyak. Bisa kalian cari referensi-referensi tentang sejarahnya. Yang ke-10, bagian-bagian konstruksi jembatan. Bagian-bagiannya seperti apa, berapa banyak bagiannya, kemudian apa saja di bagian-bagian itu. Baik anak sekalian, mudah-mudahan MIP pada tahun ini, di semester ini berjalan lancar, dan mudah-mudahan kalian harus terapkan yang namanya kejujuran. Mudah-mudahan ketika kalian menerapkan sebuah kejujuran, maka insya Allah kehidupan akan mendatangkan sebuah keberkahan. Akhirul kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.